Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita bersama terlebih dahulu Ibu. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Saya Ibu Ida dari Jakarta. Baik, silakan untuk bisa bertanya kepada Buya. Iya, Buya ya mau tanya. Jadi gini, alhamdulillah keluarga saya baik-baik saja semuanya selama ini. Dan anak saya juga ada di pesantren gitu. Syukur sama nikmat Allah semuanya. Cuman ya ini alhamdulillah. Gini Bu ya, jadi saya bingung. Masya Allah saya bingung ngomongnya ini gimana ya. Jadi gini, tiba-tiba suami saya itu bilang, dia itu udah nikah siri gitu Bu ya. Jadi langkah saya itu bagaimana begitu Bu ya. Dan saya awalnya itu nerima Bu ya. Terus begitu kesini-sini tuh saya penasaran siapa perempuannya gitu. Nggak taunya itu katanya mantan pacarnya dulu gitu. Dan itu astagfirullahaladzim gimana ya. Dan itu udah hubungan sih katanya dari kira-kira dari bulan Januari. Tapi nikahnya sih mungkin di bulan Maret atau apa gitu. Nah terus ceritanya katanya istrinya itu statusnya sih masih baru pisah sama suaminya katanya, tapi udah talak 3 begitu Bu ya. Terus saya sendiri itu pas begitu dikasih tahu itu dia nikah itu sebenarnya awalnya tenang, tapi begitu mantan pacarnya, hati saya kok terus bergolak gitu, rasanya menolak itu bagaimana gitu. Saya itu bingung ngatur hati saya itu Bu ya. Saya itu ingin jadi istri yang solehah aja Bu ya. Terus langkah saya itu bagaimana? Terus sampai sekarang sih katanya suami saya alhamdulillah masih baik sama saya gitu. Dia juga kesananya jarang-jarang. Saya itu pinginnya baik aja, tapi kok kenapa hati saya itu kok menolak gitu. Saya itu bingung gitu. Saya itu Masya Allah bagaimana cara mengatur hati itu bingung banget itu. Ya Allah, mohon doanya Bu ya, saya biar bagaimana caranya jadi istri yang soleha. Tapi saya bingungnya gini, suami saya juga pas pandemi itu nggak ada istilahnya pekerjaan Bu ya. Cuman istri sananya itu mau keadaan itu gitu. Jadi selama ini suami saya itu membantu saya untuk dagang gitu, untuk alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan ada lebih dikit-dikit untuk sedekah gitu. Dan kalau hidup saya alhamdulillah selama ini dapat pertolongan dari ya saudara, dari teman gitu, berkah menurut saya itu. Pokoknya saya selama ini itu udah enak aja hidup sebenarnya, tapi kok pas ada ujian ini kok rasanya kadang-kadang itu kayaknya ingin meledak gitu hati saya Bu ya. Gimana gitu. Mohon pencerahan Bu ya. Baik. Apa yang harus saya lakukan gitu. Baik, Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang pertama dan utama adalah Anda benahi pandang Anda kepada suami. Mendengar pernikahan siri adalah sesuatu yang halal. Jadi jangan sampai ada terbesit bahwasanya suami melakukan kehinaan. Kalaupun dia memang itu adalah mantannya, bukan serta-merta dia selama ini melakukan keharaman dengan dia. Kemudian kalau kenalnya bulan Januari, kemudian Maret baru menikah, bukan juga antara Januari dengan Maret lalu mereka melakukan kehinaan. Jangan tepis itu semuanya. Karena apa? Orang sebaik itu tidak gampang melakukan kehinaan. Orang sebaik suami Anda yang Anda yakini, Anda lihat baik, susah melakukan kehinaan. Baik, kemudian dia akhirnya menikah siri. Anda sedih satu sisi. Tapi kalau orang tidak baik, nggak akan ada nikah siri, zina aja. Kenapa? Bayar, selesai. Kalau hanya untuk melaskan syahwat saja, na'udzubillah tidak punya iman. Berarti suami Anda punya iman. Suami Anda punya iman. Dia punya iman, lalu dia menikah siri. Nah, lalu bagaimana dengan Anda? Sakit hati Anda mungkin. Anda sedih. Lalu bagaimana? Itu adalah ujian bagi Anda. Mau diangkat derajatnya, Anda bisa tidak menata hati Anda. Dan sekarang setan ngerumunin Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah.
Nah ini adalah nasihat untuk Anda. Tata hati Anda pun, Anda tadi mengatakan, alhamdulillah semuanya enak semuanya. Hanya hati saja bergolak. Ini ujian. Kalau Anda lulus dalam ujian ini, Anda akan sukses selamanya. Yang tidak punya masalah tidak perlu banyak mendengar masalah ini. Nah, ini bukan mendukung orang berpoligami atau tidak. Ini kejadiannya sudah terjadi. Ini ada urusannya saya mendukung poligami atau tidak. Poligami yang ada dalam syariat itu ada rambu-rambunya, ada aturan, tidak semeenaknya. Tapi ini bagi Anda, spesial bagi Anda. Pun sudah terjadi. Dan suami menurut Anda baik-baik. Di masa pandemi pun juga masih tampak tanggung jawabnya. Dan Anda pun merasakan kebaikan itu. Apakah Anda mau diracuni oleh setan untuk memandang sisi buruk suami Anda? Yang menghantarkan kepada perpisahan mungkin, kebencian mungkin, hancuran anak mungkin? Anda cerdas. Setan mengintai Anda. Anda tata hati Anda. Apalagi Anda itu orang jujur, Anda ini baik benar. Anda masih mengatakan bahasanya, dan istri yang sana pun juga di masa pandemi pun juga menerima apa adanya. Oh, bukankah itu nilai kebaikan sesungguhnya yang harus Anda fahami? Dia bukan perempuan yang ingin merebut suami Anda, menghabiskan, tidak. Anda ini insaf, Anda ini orang baik sebetulnya. Dan Anda berani bertanya begini nih, memang Anda ini akan diberi kebahagiaan yang luar biasa setelah hari ini. Madu Anda, minimal. Jangan dikatakan racun. Madu Anda, saya mengatakan maksudnya apa? Supaya kita tidak menyifati sesuatu yang baik. Jadi, terserah bahasanya apa. Madu Anda itu dia nerima apa adanya. Berarti dia sebetulnya ada nilai baik yang Anda ini baik, Anda ini mengakui kebaikannya. Anda mengakui kebaikannya, subhanallah. Anda sudah benar bertanya, ini benar nggak salah. Lalu bagaimana langkah Anda? Anda perangi rasa yang menanamkan kebencian Anda kepada dia, kepadanya, atau kepada suami Anda tepis. Sekarang Anda, di hadapan Anda adalah suami Anda. Di depan Anda adalah suami Anda, sudah Anda ngabdi kepada suami, berbuat baik suami. Jangan Anda pengen tahu tentang keadaan istri atau bagaimana. Sudahlah, Anda spesial, Anda dengan suami Anda. Sudah selesai. Bahkan kalau perlu Anda tidak perlu mendengar kekurangan pasangan, kekurangan madu Anda di sana. Enggak perlu pengen tahu itu. Jangan pengen tahu. Karena khawatir di saat Anda tahu, setan berbisik untuk mengadu domba antara Anda dengan suami Anda dengan dia. Maka Anda masuk wilayah keharaman juga. Dan biasanya seperti itu. Nah, pengen mencari kejelekan madunya untuk disodorkan kepada suami agar suami benci lalu ditinggalkan. Nah, tidak seperti itu. Anda tutup. Anda jangan pengen tahu tentang madu tersebut. Anda tidak perlu pengen tahu. Sudahlah, yang penting suami Anda hormati, Anda muliakan. Kemudian yang terakhir nih kunci. Kunci Anda sekarang berlomba. Nama Anda siapa? Saya tidak tahu nama Anda. Mungkin nama Anda Latifah atau Azizah atau sebagainya. Maka Anda sekarang berlomba. Bukan berlomba dengan madu Anda. Anda berlomba dengan diri Anda sendiri. Kalau nama Anda Khatijah, jadilah Anda Khatijah yang baru. Membuat perubahan dalam diri Anda. Lihat. Anda buat perubahan. Bersaing dengan diri Anda sendiri, jangan bersaing dengan dia. Bersaing dengan diri Anda sendiri, harus tingkatkan kualitas kebaikanmu kepada suamimu dan sebagainya. Kemudian, ambil hati suamimu sebisa-bisanya. Rebut hati suamimu dari dia. Caranya bagaimana? Baiklah dengan orang yang disenangi oleh suamimu. Maka kalau engkau mengajari kebaikan kepada suamimu, untuk berbuat baik dengan wanita tersebut, lihat suamimu akan jatuh cinta kepadamu habis-habisan. Karena engkau menjadi istimewa. Berat namanya ujian. Nah, selesai, indah. Cuman kepada suami ingat, jangan main-main urusan pernikahan. Ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sedih sebagian orang poligami dia dijadikan mainan. Setiap kumpul sama orang, kapan ngawin dua, kamu istrinya banyak duit, istrinya satu, banyak duit ini. Ustadz begitu, saya satu. Bukan. Tidak semua orang bisa berpoligami. Tidak semua orang bisa melakukannya. Dan jangan berhujah sunnah. Menikah dengan satu istri saja. Sampai Imam Nawawi mengatakan ada hukumnya haram, apalagi 2, 3. Ini adalah dia memalsukan. Sunnah bagi seseorang bisa jadi haram bagi seseorang. Sebab hukum nikah dengan satu, kan ada hukum nikah. Hukum nikah ada yang wajib, orang sudah mampu, syahwat yang bergolak, mungkin masuk ke haraman, wajib nikah baginya. Sunnah orang yang hatinya tenang-tenang saja, biasa, dia sudah cukup nafkahnya. Kalau nikah bisa-bisa, kalau nggak nikah juga aman, nikah sunnah.
Ada yang makruh, ada yang haram. Satu aja ada haram kok, langsung dikit-dikit sunnah. Lalu setiap orang diajak, dia belum mampu. Berantakan rumah tangganya, hancur karena belum mampu. Nah ini, biarkan. Makanya kaum pria, jangan dikit-dikit ngomong poligami. Jangan poligami dibikin main-main. Ini poligami ya. Dikit-dikit sama istrinya. Dia risih jadinya. Sama sang istri pun juga jangan dikit-dikit mengatakan, bang awas ya, jangan poligami. Ngapain dong, nggak pernah masuk di pikirannya malah. Mas, jangan poligami ya. Nggak apa-apa, nggak ada angin, nggak ada apa-apa ngomong begitu. Biasa saja, berjalan dengan baik. Supaya apa? Syariat Nabi tidak direndahkan. Karena poligami adalah ada dalam Islam. Tapi ingat, pelakunya kadang merusaknya. Ini nasihat untuk semuanya. Ya, bagi yang sudah menemukan suami yang melakukan seperti itu, tata hati seperti yang kami sampaikan. Hidup di dunia adalah ujian semuanya. Ending-endingnya nanti di surga. Tujuan kita adalah bagaimana sebagai di surga. Dan di dunia bisa ditata. Bisa ditata. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab.